Hai adik-adik, selamat pagi. Hari ini Miss mau cerita tentang Little Red Riding Hood, atau dalam bahasa Indonesia judulnya Gadis Kecil Berkerudung Merah. Udah pernah dengar belum? Nah, Miss mau cerita, didengerin ya. Gadis Kecil Berkerudung Merah. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak perempuan yang selalu memakai kerudung berwarna merah. Karena kebiasaannya yang selalu memakai kerudung berwarna merah, orang-orang pun memanggilnya si Tudung Merah. Ia adalah anak yang ceria dan baik hati. Pada suatu kali, saat Tudung Merah sedang bermain-main di hutan, ibunya memanggil Tudung Merah. Tudung Merah, kemarilah sayang. Iya ibu, ada apa ibu memanggilku? Nenekmu kan sedang sakit. Jadi, tadi ibu sudah membuat kue dan minuman herbal. Nah, maukah kau mengantarnya untuk nenek sekarang? Oh, tentu saja ibu. Aku akan mengantarkannya dan nenek pasti akan sangat senang. Baiklah, tapi hati-hati di tengah hutan ya. Jangan berbicara kepada siapapun kalau kau tidak mengenalnya. Baiklah ibu, kalau begitu aku pergi dulu. Dah ibu. Baik Tudung Merah, hati-hati sayang. Karena untuk sampai ke rumah nenek harus melewati hutan, ibu pun telah memberi pesan kepada Tudung Merah agar tidak berbicara kepada siapapun yang tidak dikenal di dalam hutan. Tudung Merah pun berjalan sambil berlari-lari kecil. Ia sangat gembira karena akan bertemu dengan nenek sebentar lagi. Tiba-tiba di tengah hutan, serigala sudah bersembunyi di balik pohon. Serigala itu sangat lapar. Ia pun memiliki rencana jahat kepada Tudung Merah. Hai Tudung Merah, kamu mau pergi kemana? Tanya serigala dengan sangat ramah agar Tudung Merah tidak ketakutan. Aku mau ke rumah nenek serigala. Nenekku sedang sakit. Tudung Merah pun menjawab pertanyaan serigala. Ia telah lupa dengan pesan ibunya bahwa tidak boleh berbicara dengan siapapun yang tidak dikenal di hutan. Wah, kamu memang cucu yang sangat baik. Tapi nenekmu pasti akan lebih senang jika kamu memetik beberapa bunga yang sangat indah untuknya. Bujuk serigala agar Tudung Merah lebih lama sampai ke rumah nenek, agar serigala bisa melakukan rencananya terlebih dahulu. Aku pikir itu ide yang bagus. Kalau begitu aku akan memetik bunga terlebih dahulu. Pasti nenek akan sangat senang. Sementara Tudung Merah memetik bunga-bunga, serigala sudah berlari ke rumah nenek untuk melakukan rencananya secepat mungkin. Beberapa jam kemudian, Tudung Merah pun sampai di rumah nenek. Ia mengetuk pintu kamar nenek dan membukanya. Kamar nenek sangat gelap, sehingga Tudung Merah tidak dapat melihat jelas wajah nenek. Tudung Merah pun masuk dan mendekati neneknya. Bagaimana kondisi nenek? Apakah nenek sudah sehat? Ibu menyuruhku membawakan kue ini untuk nenek. Oh, terima kasih sayang, kata serigala yang sudah berpenampilan seperti nenek. Serigala sudah berpura-pura menjadi nenek agar ia ingin memakan si Tudung Merah dan neneknya. Sementara nenek sudah disembunyikan di dapur oleh serigala. Tetapi Tudung Merah juga merasa ada yang aneh dengan nenek. Dia pun memberanikan diri untuk bertanya. Nenek, mengapa sekarang matamu terlihat sangat besar? Oh, mataku besar agar aku bisa melihatmu dengan lebih jelas sayang. Lalu nenek, mengapa telingamu juga membesar? Oh, telingaku membesar agar aku bisa lebih jelas mendengar suaramu sayang. Lalu nenek, mengapa gigimu sangat tajam? Tanya Tudung Merah dengan penuh ketakutan. Tentu saja, agar aku bisa memakanmu Tudung Merah. Serigala pun menunjukkan jati dirinya dan berlari mengejar Tudung Merah. Ia hendak memakan Tudung Merah. Tudung Merah pun langsung berlari dan berteriak minta tolong sekuat-kuatnya. Untunglah ada seorang pemburu yang sedang berburu di hutan yang dekat dengan rumah nenek.
dan menolong tudung merah. Paman pemburu itu langsung menangkap serigala itu dan mengalahkannya. Lalu tudung merah mencari nenek yang sudah disembunyikan oleh si serigala. Dan akhirnya nenek dan tudung merah bertemu. Mereka selamat dari incaran si serigala berkat pertolongan paman pemburu. Tudung merah pun langsung memeluk nenek dan ia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada paman pemburu karena telah menolong mereka. Nah, demikian cerita kita hari ini adik-adik. Kira-kira apa ya pesan dari cerita kita kali ini? Good job! Pesannya adalah kita harus mendengarkan nasihat dari orang tua. Harus mau dengerin mama, harus mau dengerin papa. Seperti tudung merah, dia lupa pesan ibunya bahwa tidak boleh berbicara dengan orang yang tidak dikenal di hutan. Nah, sampai sini dulu ya cerita kita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye! Thank you for watching.